Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Oke, pertama-tama saya mau minta maaf dulu karena udah lama banget saya nggak bikin video review HP. Alasannya karena saat ini saya lagi ngerintis usaha baru, yaitu sewa apartemen harian di Bandung lewat platform Airbnb. Ntar link Airbnb unit saya kasih di kolom deskripsi. Dan jujur ini benar-benar di luar dugaan saya karena unit saya tuh ternyata langsung full book terus. Padahal tadinya cuma pengen nyoba-nyoba doang, saya belum nyiapin sistemnya. Jadi ya sementara yang pegang pembukaannya saya, customer service-nya saya juga, sampai cleaning service hariannya juga saya sama istri. Jadi kegiatannya hampir tiap hari bolak-balik jadi cleaning service sekarang. Ya, kemudian saya juga mau minta maaf juga karena walaupun channel Obat Gaptek itu bakalan tetap ada dengan review-review jujurnya, tapi juga bakalan saya balikin lagi ke channel hobi gitulah, pengisi waktu luang mungkin ya, bukan lagi channel yang berusaha kompetitif dengan channel-channel yang lainnya yang 100% waktu dan tenaga saya dicurahkan ke sini. Karena ya jujur selama 2 tahun terakhir ini ya saya gagal bikin channel ini tuh menghasilkan pendapatan atau pemasukan yang berarti lah. Walaupun sebenarnya passion saya tuh di sini, itu dream job saya. Jadi jujur kalau buat sayanya sih nggak masalah, semangat-semangat aja, senang-senang aja bikin video tentang handphone dan teknologi, walau nggak dapat duit sama sekali sekalipun. Tapi ya jelas nggak fair buat istri dan keluarga sayanya dong, yang harus dinafkahi, kewajiban soalnya, ya nggak? Ya, hal ini saya sikapi santai aja, anggap aja bagian dari dinamika hidup dengan berbagai pilihan-pilihannya. Walau dengan sangat berat hati, saya harus nggak bisa lagi full time di YouTube dan ngerintis usaha yang lain, yaitu sewa apartemen harian di Bandung itu tadi, biar dapur tetap ngebul pastinya. Yang alhamdulillah dimulai dengan awal yang surprisingly bagus banget. Alhamdulillah. Lokasinya di Dago ya, by the way, di apartemen Dago Suite, lantai 11 dekat Simpang Dago dan ITB. Strategis banget pokoknya, bebas macet. Dijamin murah juga harganya, hanya 400 ribuan aja semalam. Bisa diisi buat 4-5 orang. Oh, fasilitasnya juga super duper lengkap dengan sunset view dari lantai 11-nya pastinya. Jadi ya, monggo diklik aja linknya kalau kalian kebetulan mau main-main ke Bandung. Tapi Omat, kalau mau kebagian slot tanggal kosongnya, bookingnya harus dari jauh-jauh hari ya guys. Oke, udah sesi curhat dengan selipan iklannya. This is not goodbye. You'll be seeing me a lot more in the future. Oh. Langsung aja kita beralih buat ngebahas Realme GT Neo 2-nya. Yang ternyata, simply ini adalah HP yang paling saya rekomendasikan di kelas harganya. Oke, santai. HP yang paling saya rekomendasiin tuh artinya bukan semuanya bagus loh ya. Karena untuk HP yang seharga 6,3 jutaan sekarang, tetap ada poin-poin yang nyebelinnya. Kayak misalnya, tongkrongan HP ini tuh ya jauh dari kata seksi lah. Karena tebal, berat, dan nggak mewah juga. Frame-nya masih plastik di sini, dan back cover-nya juga masih pakai polikarbonat. Jadi belum pakai kaca asli, nggak kayak pesaing terberatnya yaitu Xiaomi 11T yang sebenarnya 600 ribuan lebih murah misalnya. Tapi proses assembling-nya sih di sini perfect ya, jadi feel solid-nya tuh tetap dapat. Terus walau bodinya tebal, Realme juga nggak ngasih jack audio di sini. Yang jeleknya dari Xiaomi 11T tuh ternyata diikutin di sini sayangnya. Jadi kalau mau main PUBG harus pakai dongle yang sayangnya kembali nggak dikasih dari box penjualannya. Tega si Realme. Tapi ya udah sih, itu aja yang ngeselinnya. Kalau masalah nggak ada slot micro SD-nya, ya memori internal 256 GB udah berasa aman banget lah buat saya. Sekarang kok bisa sih HP ini Bang Niko nobatkan sebagai HP yang paling direkomendasiin di kelasnya? Kan bodinya kalah premium sama bodi kacanya Xiaomi 11T. Oke, saya prefer Realme GT Neo 2 ini dibandingkan Xiaomi 11T. Alasan yang paling utamanya adalah di performanya. Jadi buat Genshin Impact player, di sini bakalan signifikan lebih smooth grafiknya pada settingan grafik highest 30 frame per second. Snapdragon 870 tuh memang kelasnya di atas Dimensity 1200 ya. Apalagi di sini udah didukung RAM sampai 12 GB, yang bahkan bisa ditambahin lagi sama virtual RAM sampai plus 7 GB. Luar biasa. Ya, tapi kalau game kamu tuh grafiknya cuma sekelas PUBG doang, di settingan smooth extreme tuh nggak bakal kerasa bedanya lah sama main PUBG di Xiaomi 11T. Oke? Sebenarnya pembeda yang paling berasa signifikan antara Realme GT Neo 2 sama Xiaomi 11T tuh hanya di performa gamingnya aja sih. Itu pun hanya di saat kamu main game-game dengan grafik terberat aja yang ada di Play Store saat ini, kayak Genshin Impact misalnya.
Ya memang ada juga sih pembeda-pembeda lain kayak di Realme itu fingerprintnya udah kelihatan lebih keren karena di bawah layar posisinya. Terus display Realme juga terlihat sedikit lebih terang karena brightness maksimalnya ada di 1300 nits. Kalau Xiaomi itu mentok di 1000 nits kalau nggak salah. Kalau ngomongin hasil foto kamera, ya memang saya sedikit ya lebih condong ke arah foto kameranya Realme. Lebih prefer ke Realme dibandingkan Xiaomi. Sedikit aja tapi ya, catat. Karena walau buat dipakai moto di kondisi pencahayaan yang bagus, sebenarnya hasil kamera Xiaomi itu bisa tampil lebih menarik ya. Dan mic range-nya tuh kelihatan lebih, asik aja gitu lah. Lebih balance antara shadow sama highlight-nya soalnya. Tapi sayangnya, mode malam kameranya Xiaomi 11T tuh masih terlihat kurang terang menurut saya. Jadi terlihat kalah menarik. Jadi secara overall, walau kalah cakep dari Xiaomi ketika ngambil foto di kondisi pencahayaan yang baik, tapi kamera Realme buat saya sedikit terasa lebih reliable, lebih bisa diandalkan untuk menaklukkan berbagai kondisi pencahayaan yang dihadapinya. Sedikit aja tapi ya, nggak banyak-banyak. Oke. Kemudian kalau dibandingin sama kameranya Poco F3 yang sama-sama pakai Snapdragon 870 juga, tapi harganya signifikan lebih murah, hasilnya kurang lebih seperti ini nih guys. Baru kelihatan kenapa Poco F3 itu lebih murah kalau disuruh moto di kondisi pencahayaan yang low light, pakai mode malam. Kalau pas terang sih ternyata nggak terlalu beda hasilnya. Tapi ya jelas ini kelasnya belum sekelas kamera flagship dong ya. Karena kalau dibandingin sama kamera HP daily driver saya, yaitu Vivo X70 Pro 5G, yang sekarang tuh harganya di sekitar 9,5 jutaan. Jelas hasil fotonya bakalan beda banget, baik pas moto terang-terang ataupun pas gelap-gelapan. Untuk selfie, ini hasilnya oke menurut saya. Bisa bikin kelihatan lebih ganteng tanpa terlihat terlalu artifisial. Editannya tuh cukup natural lah. Sedangkan untuk perekaman videonya maksimal bisa 4K 60 fps sih. Tapi sayangnya goyang, harus pakai gimbal kalau mau. Idealnya di 4K 30 fps aja lah. Jadi ya, Obat Gaptek buka cabang usaha ya. Bisnis apartemen juga. Ini lengkap banget di Bandung dan murah banget. Ada mesin cuci, ada pemanas. Kalau mau mandi juga di sini nih guys. Wow, mantep. Oh, dikotakin kalau mau mandi. Dikerem. Ya, kita masih harga promosi karena masih baru. Kalian bisa sewa apartemen ini. Keren loh, ini kasurnya juga king coil tuh kan. Kapan lagi coba sleep like a king. Nah, semalam cuma 350.000 aja kalau weekdays, tapi kalau weekend di 430.000. Tuh, ada smart TV-nya juga guys, 50 inch. Dan kita juga berada di lantai 11. Wah, bisa lihat Bandung ternyata. Asik nih, kalau sore-sore di sini kelihatan sunset. Tapi kalau pagi-pagi enak banget nih, suasananya adem karena kita lokasinya di Dago. Oke, itu aja sih yang saya jadiin highlight dari sebuah Realme GT Neo 2 ini, terutama kalau kita bandingin sama pesaing terberatnya, si Xiaomi 11T. Karena sektor-sektor lain dari HP ini tuh udah oke semua soalnya. Kayak udah support 5G-nya Telkomsel dan Indosat, displaynya juga mantap, pakai panel AMOLED 6,62 inch, refresh rate layarnya juga di 120 Hz. Brightness-nya di 1300 nits tadi, udah support HDR10 Plus juga, dan yang nggak kalah keren, touch sampling-nya nyampe angka 600 Hz. Mantap banget ya. Jadi layarnya tuh bakalan responsif banget buat dipakai main game. Nggak bakal ada delay-delay pokoknya. Para gamers juga kayaknya bakal dimanjain sama baterai besar 5000 mAh-nya, yang lengkap sama Super Dark Charge 65 watt-nya. Jadi kalau kalian lagi mabar, tiba-tiba lowbat baterainya, teman mabar kalian tuh nggak usah nunggu lama. Ngecas 30 menit aja langsung full lagi baterainya. Dan nggak lupa gamers juga bakalan suka sama speaker stereonya di sini, yang suaranya oke banget pastinya. Sonic, meet Knuckles. Sonic, meet Knuckles.
Dan sebagai tambahan, di Realme GT Neo 2 ini tuh sensor-sensornya jelas lengkap semua. Terus ada fitur always on display-nya juga, NFC juga nggak kelupaan, sampai vibrasi pas kita tapping-tapping layarnya tuh udah berasa mahal dan berkelas di sini. Hanya, ya, jangan nyari infrared blaster ya. Nggak bakalan ada soalnya. So, diapit sama duo Xiaomi, yaitu Xiaomi 11T sama Xiaomi 11T Pro. Ternyata nggak bikin Realme GT Neo 2 ini kehilangan pesonanya. Walau mungkin keunggulannya tipis aja kalau dibandingin sama Xiaomi 11T yang memang bisa dianggap wajar juga sih, karena harganya memang 600 ribuan lebih murah juga. Dan keunggulan yang signifikannya tuh cuma di sektor performanya pas dipakai buat main game-game dengan grafik terberat doang. Tapi ya, buat saya unggul tetap unggul dong. Walau kalau kamu mau ngirit 600 ribuan, ya milih Xiaomi 11T juga saya jamin sama sekali bukan pilihan yang salah. Asal jangan pilih Xiaomi 11T Pro, oke? Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.